Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini, hari Senin. Sebelum kita melakukan start kegiatan kita sehari-hari, kita butuh akan kebenaran firman Tuhan yang menyirami jiwa roh kita, sehingga kita akan terus mantap, terus optimis, dan kita semangat di dalam kita mengarungi hidup ini, khususnya pada hari ini. Oleh karena itu, untuk menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Semua. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Semua. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, hari ini sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, sebelum kami bekerja, sebelum kami usaha, sebelum kami sekolah, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami butuh akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita membuka kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Ia senantiasa memberi kecukupan kepada umat-Nya. Saya akan ambil suatu contoh, misalnya tentang Elia
dan janda di Sarfat yang miskin. Kalau Bapak Ibu membuka 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 24, di sana diceritakan kehidupan janda di Sarfat yang saat itu dikatakan benar-benar sangat kekurangan karena sungai Kerit sekitarnya musim kering, saudara. Dan janda ini punya segenggam tepung, dan itu perbekalan dia untuk hari ini. Esok dia tidak tahu, saudara. Tepung yang segenggam itu cukup untuk hari ini, dan selanjutnya dia tidak tahu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Hamba Tuhan Elia meminta janda di Sarfat ini untuk membuat sebuah makanan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, janda ini dia tahu kalau dia beri, dia tidak tahu untuk hari esok apakah dia masih hidup atau tidak. Tapi dia mengerti akan menjadi kehendak Tuhan. Dia taat dan dia lakukan. Ternyata, saudara, janda di Sarfat ini Tuhan berkati, Tuhan memeliharanya sampai berkelimpahan. Dan janda di Sarfat ini Tuhan berkati. Yang kedua, yaitu bagaimana Allah memelihara bangsa Israel pada waktu di padang gurun. Pada saat dia meninggalkan Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah perjanjian. Mesir itu masuk 2 benua, Asia dan Afrika. Dan di Mesir, padang gurun itu mungkin adalah tempat yang sangat mengerikan di muka bumi. Saudara, itu menjadi cukup di tengah seperti ini, ya saudara, sulit untuk kita berjalan, sulit untuk kita mencapai sesuatu. Air pun mungkin sulit, apalagi makanan. Bagaimana tidak, saudara? Di padang gurun ada hewan, anjing liar, ular tanah, mungkin saudara kadal, kalajengking. Tetapi saudara, untuk bangsa ini Tuhan menuntun, Tuhan memelihara suasana di padang gurun. Dia terus berjalan. Kok dia bisa berjalan, saudara? Karena ada tiang awan, tiang api. Inilah yang menuntun bangsa ini tetap dipelihara. Itu baru soal perjalanan. Lalu bagaimana soal makan? Tuhan pelihara juga makanan, yaitu mana surga. Setiap pagi mereka diberikan mana dari surga, saudara. Dan burung-burung puyuh untuk mereka makan daging. Wah, hebat sekali, saudara. Bagaimana pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Bahkan pada waktu mereka menyeberangi Laut Tiberau, Tuhan bela bangsa ini. Inilah sebuah perjalanan bangsa yang luar biasa, saudara. Ternyata bangsa ini diberkati Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini poin yang kedua, bagaimana Tuhan memelihara. Dan yang ketiga, sudah masih ingatkah perkawinan di Kana? Dan saudara, dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, Kana masuk dari provinsi Galilea. Nah, saudara, Kana pada waktu pesta perkawinan berlangsung, tiba-tiba saudara, pelayan mulai gugup, pelayan mulai kehabisan akal, pelayan mulai gelisah. Kenapa? Karena air anggurnya habis. Tetapi yang saya perhatikan di sini, saudara, ternyata pelayan ini tetap tenang. Ya, meskipun dia tahu karena dia berjumpa dengan Ibu Yesus. Ucapkan apa yang dia ucapkan, lakukan itu. Nah, sudah kasih Tuhan. Tapi yang lebih tenang lagi, ini adalah mempelai. Kenapa mempelai tenang? Karena mempelai yakin pesta ini akan sukses. Karena mempelai percaya dia mengundang Yesus ada dalam pesta itu. Dan ternyata memang benar.
Saudara yang kasih Tuhan, semua bersuka cita, terutama sang pelayan-pelayan, karena dia tahu ini nggak mungkin terjadi. Air biasa diubah menjadi air anggur. Nah, Bapak Ibu sudah kasih, artinya saudara, Tuhan tetap memelihara sang mempelai. Tuhan tidak mau mempelai dipermalukan. Itulah pemeliharaan Tuhan. 3 alasan ini yang membuat kita yakin bahwa Dia sanggup memelihara kita. Alasannya saudara, karena Ia Bapa kita. Seorang bapak pasti mengasihi anaknya saudara. Seorang bapak pasti sayang sama anaknya. Demikian kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, karena Dia ingin kita menjadi saluran berkat. Artinya memberkati orang lain, dan itu harus menjadi kewajiban bagi kita. Jangan seperti laut mati yang hanya menerima, tetapi dia tidak mau keluar. Akhirnya laut mati pun benar-benar mati. Tidak ada kehidupan. Kadar garamnya sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kembali Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di mana kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sanggup memelihara kami. Tuhan sanggup mencukupi kami. Sebagaimana burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Kami jauh lebih dari bunga dan burung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami. Kalau janda di Sarfat yang miskin, Tuhan memberkati berlipat kali gandakan. Berarti Tuhan sanggup memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya renungan harian hari ini menjadi berkat untuk kami, dipacu untuk terus berjalan naik dan bukan turun. Untuk kami mengisi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap optimis, jaga kesehatan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.